Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dr. Hiji Magdalena, salah satu peserta orientasi P3K tahun 2025. Yang saya hormati Bu Dr. Didi Nur Hidayati selaku Kepala Puskesmas sekaligus selaku mentor pribadi saya tentang orientasi pengenalan nilai dan etika, dan yang saya cintai juga teman-teman seangkatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar saya, hasil orientasi saya selama 2 minggu. Yang pertama CV saya sendiri, nama Mahdalena Dewi Tiara, NIP, jabatan Dr. Gigi Ahli Pertama, tempat tanggal lahir Brebes 11 Juli 96, domisili di Boyolali, pendidikan terakhir profesi Dr. Gigi, unit kerja Puskesmas Sampang. Untuk latar belakangnya berdasarkan Undang-Undang tentang ASN, Undang-Undang tentang ASN bab 1 ayat 4, Keputusan Lembaga Administrasi Negara tentang Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan tentang Surat Edaran BKPSDM Kota Surakarta mengenai orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Pemerintah Kota Surakarta tahun 2025 serta secara blended. Untuk maksud dan tujuan, untuk maksudnya itu membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaiannya visi misi organisasi. Untuk tujuannya dapat memahami dan mengenal tugas dan fungsi ASN, memahami dan mengenal nilai-nilai dasar ASN berakhlak, serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Dapat memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Dapat memahami dan mengenal penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk visi misi Kota Surakarta sendiri, ini adalah visinya untuk KKJMD-nya tahun 2021 dan 2026. Ialah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk misinya, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan, dan mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama. Untuk manajemen P3K-nya, manajemen kepegawaian P3K ini dilakukan berdasarkan sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Untuk penilaiannya itu sendiri bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja. Untuk disiplinnya itu tujuannya untuk terjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas. P3K wajib mematuhi disiplin P3K. Untuk register dinas kesehatannya, untuk profilnya, dinas kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh kepala dinas kesehatan. Untuk visinya, mewujudkan dinas kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Misinya, memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. 2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. 3. Mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Untuk tujuannya ada 2, yaitu umum dan khusus. Untuk yang umum, dalam waktu kurun 2021 sampai 2026 ialah meningkatnya kualitas pembangunan kesehatan masyarakat. Untuk tujuan khususnya, meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat. Yang kedua, terpenuhinya sumber daya kesehatan sesuai standar, meningkatnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien. Untuk program strateginya,
itu ada peningkatan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan, pemenuhan sarana dan prasarana, pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar, meningkatkan kualitas sediaan farmasi, perbekalan kesehatan dan makan minuman, menciptakan paradigma sehat di masyarakat, meningkatkan pola hidup bersih dan sehat masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja. Untuk SOTK-nya, ini dari atas ada Kepala Dinas Kesehatan, lalu dibantu dengan sekretarisnya dan kasubagnya, lalu dibantu dengan kepala bidang masing-masing. Untuk Puskesmas Sangkrah, ia merupakan salah satu puskesmas induk di Kecamatan Pasar Kliwon dan berada di wilayah Kelurahan Sangkrah. Puskesmas Sangkrah ini adalah puskesmas rawat jalan yang berdasarkan surat keputusan Wali Kota Surakarta nomor 440/43.8 tahun 2018 tentang izin operasional puskesmas Sangkrah. Untuk batas-batas wilayahnya ada sebelah utara ada Kelurahan Gandean, sebelah timur ada Kabupaten Sukoharjo, sebelah selatan ada wilayah kerja Puskesmas Gajahan, sebelah barat ada Kelurahan Kampung Baru, Kauman, Pasar Kliwon, dan Joyosuran. Untuk profilnya itu berdasarkan Permenkes RI nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, itu ada mempunyai fungsi yaitu sebagai penyelenggara UKM dan penyelenggara UKP. Puskesmas Sangkrah di Dinas Kesehatan Kota Surakarta mempunyai 51 posyandu balita, 34 posyandu lansia, 2 puskesmas pembantu, 1 puskesmas keliling, dan 22 jejaring yang terdiri dari 3 rumah sakit, 3 klinik pratama, 6 dokter praktek mandiri, 1 praktek mandiri bidan, dan 9 apotek. Di mana wilayah kerja Puskesmas Sangkrah ini merupakan wilayah yang tergolong padat, yaitu 20.439 jiwa. Untuk visi dan misinya itu terwujudnya puskesmas sebagai pusat layanan kesehatan yang bermutu serta memberdayakan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Misinya menyelenggarakan puskesmas sebagai pusat pelayanan yang bermutu. Yang kedua, meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. 3, meningkatkan peran serta masyarakat, jejaring swasta dan lintas sektoral dalam upaya kesehatan. Tujuan Puskesmas Sangkrah memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu, hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Untuk SOTK-nya, ini masih yang lama, jadi belum diperbarui. Untuk saya sendiri, tupoksi P3K dalam hal ini dokter gigi ahli pertama di Puskesmas Sangkrah, itu melakukan pelayanan gigi dan mulut, melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut oleh dokter gigi umum, melakukan tindakan darurat medik, melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut, melakukan catatan medik, melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar, dan melayani atau menerima konsultasi dari dalam. Jadi pendahuluan ini nanti akan saya ambil dari salah satu tupoksi saya, yaitu melakukan penyuluhan dan melayani atau menerima konsultasi dari luar. Yang pertama, untuk pendahuluan, jadi kesehatan gigi dan mulut itu merupakan elemen penting dari keseluruhan tubuh secara umum karena gigi sangat diperlukan dalam proses pengunyahan, bicara, dan mempengaruhi juga untuk penampilan. Nah, untuk menurut rilis Kesdas tahun 2018, prevalensi karies ini yang diderita oleh usia 10-14 tahun yaitu 73,4%, di mana tergolong tinggi. Nah, kenapa saya memilih di usia 10-14 tahun? Karena di 10-14 tahun ini merupakan masa maturasi enamel setelah gigi permanen erupsi, sehingga lebih rentan untuk mengalami karies gigi. Nah, untuk kasus penyakit gigi dan mulut terbanyak pada 1 tahun terakhir di Puskesmas Sangkrah ialah nekrosis pulpa. Kenapa bisa terjadi? Karena salah satu dari meningkatnya insiden nekrosis pulpa ialah kurangnya informasi dan pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut. Nah, bagaimana caranya? Untuk meningkatkan informasi dan pengetahuan, kita harus meningkatkan atau menggalakkan pelayanan promotifnya, yaitu berupa dengan posyandu.
Jadi posyandu itu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang menjadi milik masyarakat dan menyatu dalam kehidupan dan budaya masyarakat. Di mana posyandu ini bisa berjalan dengan lancar apabila kader-kader yang di dalamnya itu mempunyai pengetahuan-pengetahuan yang cukup luas. Nah, kader itu apa? Kader itu siapa? Kader itu adalah sekelompok orang yang terlatih dan terdidik serta mempunyai keterampilan tentang sesuatu untuk melaksanakan program tertentu. Sedangkan Puskesmas Sangkrah sendiri ini memiliki 2 puskesmas pembantu dengan pelayanan kesehatan gigi mulut yang masih aktif di dua-duanya, serta adanya program UKS dari TK, SD, SMP, dan hanya terdapat 4 pegawai poli gigi yang terdiri dari 2 dokter gigi dan 2 perawat gigi, sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya dalam ikut pelaksanaan UKGM. Mengakibatkan tidak optimalnya upaya promotifnya, sehingga angka kejadian nekrosis pulpa pada gigi permanen muda ini tinggi. Dari pendahuluan itu saya identifikasi isu. Yang pertama, kurangnya jumlah petugas poli gigi untuk kegiatan di luar gedung. Yang kedua, kurangnya pengetahuan kader kesehatan mengenai kesehatan gigi dan mulut. Yang ketiga, jumlah kasus terbanyak poli gigi adalah nekrosis pulpa. Yang keempat, kurangnya kesadaran remaja mengenai pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Untuk isu yang diangkat, kurangnya petugas poli gigi dalam pelaksanaan posyandu remaja sehingga mengakibatkan kurangnya pengetahuan remaja mengenai kesehatan gigi dan mulut. Gagasan yang diangkat, optimalisasi pemeriksaan gigi dan mulut bagi peserta posyandu remaja. Untuk identifikasi isunya, yang pertama untuk langkah awalnya, itu saya berkoordinasi dengan atasan atau mentor mengenai permasalahan pelaksanaan UKGM, di mana di situ disampaikan tentang bagaimana kondisi lapangan di UKGM. Karena untuk faktanya yang posyandu sekarang itu untuk pemeriksaan gigi dan mulutnya itu hanya bisa terlaksana apabila ada petugas poli gigi. Outputnya, kurangnya pencatatan data mengenai kesehatan gigi mulut pada posyandu remaja. Yang kedua, kurangnya pegawai poli gigi dalam ikut serta kegiatan UKGM. Yang kedua, saya melakukan pengkajian sebenarnya apa yang terbanyak di Puskesmas Sangkrah, dan di situ dicek di Simpus dalam 1 tahun terakhir adalah nekrosis pulpa. Di mana nekrosis pulpa ini berarti kesadaran akan merawat dari giginya para kalangan remaja itu rendah, sehingga mereka tidak punya kemauan untuk memeriksakan ke fasilitas kesehatan. Ini untuk kegiatan mentornya, ini untuk bukti telusurnya di 2025. Dan ini untuk rekap bulanan jenis pasien untuk berdasarkan umur. Ini kalau dilihat itu kunjungannya itu sedikit, malah lebih banyak untuk yang 5-9 tahun, bahkan yang lebih dari 54 tahun. Untuk yang kedua, merencanakan, itu saya berkoordinasi dengan masing-masing PJ binaan wilayah mengenai jadwal posyandu remaja. Terus tahap kegiatannya merekap tanggal, outputnya untuk Semanggi 25 Mei, Mojo 31 Mei, Sangkrah 7 Juni, Kedungdungu 17 Juni. Terus yang kedua, berkoordinasi dengan PJ Promkes mengenai apakah ada jadwal pembinaan kader. Terus merencanakan pembinaan kader Resgilut melalui acara Promkes dalam pembinaan kader. Terus yang outputnya pelaksanaan pembinaan kader tanggal 5 Juni di Aula Puskesmas Sangkrah. Ini berkoordinasi dengan Semanggi, Mbak Ani. Pembuatan materinya. Ini form, jadi form untuk nanti kader itu bisa mengisi. Jadi ada indikator, karena 10-14 tahun saya mengambil indikator gigi berlubang, sisa akar, karang gigi. Jadi tidak memasukkan kayak gigi yang hilang, seperti itu tidak saya cantumkan.
Terus ini materi untuk pembinaan kader, harapannya nanti template. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya peserta posyandu itu bisa ditanyakan, kader itu bisa menjawab. Jadi kan seperti ini tuh sebenarnya gigi saya itu masih bisa ditambal atau dicabut. Nah itu nanti saya kasih leaflet ke masing-masing posyandu untuk bisa dipelajari. Meskipun kemarin sudah pembinaan kader secara sederhana. Ini kayak sebenarnya karang gigi itu munculnya kenapa saya itu ada karangnya padahal sudah sikat gigi. Nah nanti di situ kadernya bisa menjawab secara sederhana. Terus untuk tips menjaga, dan ini untuk alur pelayanan gigi dan mulut secara sederhana, barangkali ada peserta posyandu yang menanyakan tentang kalau saya misalkan perlu dirujuk, itu perlu daftar dulu atau perlu diperiksa dulu, nanti kadernya bisa menjawab. Untuk membuat aktualisasi, ini ada pembinaan kader yang sudah saya lakukan. Dan outputnya kader mengetahui dan memahami yang akan dilakukan ke depannya, yaitu mencatat keadaan rumah mulut peserta posyandu remaja yang akan dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Ini bukti telusurnya, saya melakukan pembinaan ke seluruh pembinaan kader, meskipun nggak semua posyandu itu punya posyandu remaja. Ini penyuluhan kader langsung di posyandu remaja Semanggi. Untuk melaksanakan aktualisasinya, ini pencatatan kondisi rongga mulut peserta posyandu remaja Kelurahan Sangkra, karena berdasarkan timeline yang bisa saya aktualisasikan yaitu di Kelurahan Sangkra. Jadi di situ kader sudah bisa melakukan pencatatan kondisi rongga mulut peserta posyandu remaja dengan membawa lembaran register serta melakukan edukasi atau konsultasi secara sederhana. Nah, outputnya nanti didapatkan data kondisi rongga mulut yang berlubang berapa, karang berapa, sisa akar berapa. Ini bukti telusurnya. Jadi dengan HP seadanya. Terus ini form pemeriksaan gigi dan mulutnya didapatkan di posyandu remaja. Terus melakukan evaluasi. Untuk evaluasinya berarti pencatatan kembali kondisi rongga mulut peserta posyandu pada 6 bulan sekali. Terus untuk outputnya nanti bisa diketahui, kader ini mengetahui apakah peserta yang diperiksa 6 bulan yang lalu itu berkunjung ke Vaskes atau tidak, nanti bisa dilihat dari kondisi gigi yang terrekod 6 bulan yang lalu. Untuk rencana kerja menengahnya, untuk Juli sampai November, itu berkoordinasi dengan Promkes untuk merubah format hasil pemeriksaan posyandu remaja. Outputnya terdapat form hasil pemeriksaan gigi dan mulut. Contohnya seperti ini yang sudah berjalan. Nanti akan saya tambahkan di nomor 6 itu gigi, di mana yang warna abu itu tidak ada pemeriksaan. Jadi pemeriksaannya 6 bulan sekali, Juni dan Desember. Untuk kerja menengahnya untuk Desember sama, untuk melakukan monitoring follow up kembali di Juli 2025. Ini Juni juga di Desember 2025, jadi di follow up 6 bulan sekali. Kesimpulannya, berdasarkan hasil kajian dan permasalahan selama orientasi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan kader menunjukkan kriteria baik karena kader sudah sering terpapar kesehatan gigi dan mulut melalui media massa berupa media elektronik. Sedangkan pelatihan kader secara khusus tentang kesehatan gigi belum pernah dilakukan oleh tenaga kesehatan gigi di wilayah tersebut. Mengingat akan pentingnya masalah kesehatan gigi yang berkaitan dengan risiko karies pada anak, maka kader kesehatan perlu dilatih tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi agar mereka mampu memberi penyuluhan dan pemeriksaan sederhana bagi peserta posyandu remaja. Untuk sarannya, bagi Dinas Kesehatan diharapkan untuk dapat mengadakan pembinaan kader secara khusus mengenai pengetahuan kesehatan gigi dan mulut, karena hampir semua puskesmas memiliki pegawai kulit gigi, baik dokter gigi maupun perawat gigi yang sangatlah sedikit, sehingga untuk bisa terjun langsung ke dalam kegiatan luar gedung tidak optimal, termasuk dalam pembinaan kesehatan gigi dan mulut.
bagi Puskesmas Santra menjadwalkan petugas poligigi setidaknya 6 bulan sekali untuk bisa terjun langsung ke posyandu remaja agar dapat mengevaluasi atau meng-follow up jalannya pemeriksaan gigi dan mulut di posyandu. Untuk yang kedua, untuk petugas poligigi agar supaya lebih sering meng-follow up kader mengenai kendala-kendala yang sekiranya muncul dalam pelaksanaan pemeriksaan gigi dan mulut pada posyandu remaja. Terima kasih. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada masukan dan pertanyaan dari Ibu dan teman-teman membuat diskusi. Terima kasih Bu Lala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih Bu Lala yang sudah menyampaikan laporan ya hasil orientasi P3K di Puskesmas Santra selama 2 minggu ini. Pertama saya apresiasi untuk isu yang diangkat ya. Isu yang diangkat ini memberdayakan kader terutama di masyarakat yang bertujuan lebih kepada mencegah sebelum terlambat ya, mencegah sebelum terlambat. Sebagaimana kita ketahui bahwa kondisi mulut termasuk gigi itu adalah secara tidak langsung punya pengaruh yang besar terhadap pemenuhan asupan nutrisi bagi kita ya, bagi manusia, terutama ini yang akan digarap adalah remaja yang nanti tentunya akan berpengaruh terhadap kondisi status gizinya, kemudian kebutuhan nutrisi yang harus terpenuhi oleh remaja ini. Itu entry point, itu salah satunya entry point untuk bisa mendapatkan asupan nutrisi yang sesuai kebutuhan itu adalah melalui mulut gitu ya, sehingga pemenuhan untuk kondisi kesehatan gigi yang terjaga itu sangat berpengaruh gitu ya. Jadi ini menjadi satu upaya untuk peningkatan kualitas terutama tadi remaja yang akan digarap ini agar mereka itu nanti secara kebutuhan nutrisinya terpenuhi. Salah satunya adalah dengan kondisi kesehatan giginya yang sudah termonitor, kemudian ada penanganan awal ketika sudah mulai ada masalah gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kemudian yang kedua saya sampaikan beberapa masukan ya Bu Lala. Yang pertama, tadi ini saya bertanya RPJMN maupun nanti Renstra ya, Renstra di suatu pemerintah itu kan mengikuti masa kerja wali kota gitu ya, masa kerja wali kota. Tadi disampaikan RPJMN maupun Renstra itu adalah dari tahun 2021 ya, 2026, kemudian ada yang tadi pemerintah Puskesmas itu 2022 dan 2027. Nah ini apakah kemarin memang materinya itu belum menyampaikan Renstra atau RPJMN wali kota yang baru gitu ya? Karena kan kita mulai 2025 ini sudah wali kota yang baru, tentunya kayak visi misi, kemudian tadi rencana pembangunan jangka menengah itu kan sudah mengikuti ya, mengikuti pemerintah yang baru. Jadi tidak apa namanya, tidak jadi RPJMN itu kan memang mengikuti pemimpinnya gitu. Kalau pemimpinnya ganti ya otomatis itu nanti akan berubah gitu. Nah ini nanti monggo nanti apakah memang di dalam orientasi kemarin materinya itu masih membahas yang RPJMN sebelumnya gitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua Bu Lala, jadi kita di tahun 2024 kan sudah terbit Undang-Undang Kesehatan yang baru ya, nomor 17. Nah ini diikuti dengan PMK yang baru juga. Jadi Peraturan Menteri Kesehatan tentang Puskesmas itu sudah tidak lagi mengacu kepada PMK 43 2019. Nanti dikoreksi ya, karena tadi masih 43 2019. Karena sudah punya yang di PMK tentang Puskesmas yang baru itu, yang di sana pembahasannya sudah nanti klaster. Jadi Puskesmas itu sudah pelayanannya itu berorientasi kepada siklus hidup itu. Kemudian ada klaster 1 sampai dengan klaster 5 itu kita mengacu kepada PMK yang nomor 19 tahun 2024. Nanti dikoreksi ya.
termasuk mungkin nanti tugas pokok fungsi puskesmas itu disesuaikan dengan PMK yang baru tentang puskesmas 2020. Itu yang kedua. Kemudian untuk masuk kepada isu yang diangkat di Bu Lala, tadi disampaikan bahwa kader ini sudah diberikan pelatihan ya, dilakukan pelatihan, sosialisasi, kemudian dibekali juga dengan media edukasi untuk modal mereka melakukan screening gitu ya, screening kesehatan gigi mulut peserta yang ada di posyandu remaja. Nah, nanti masukkan juga, saran saya masukkan juga di rencana kegiatan itu kita tetap harus ada upaya untuk meningkatkan kompetensi kader gitu ya. Upaya meningkatkan kompetensi kader, nanti ada melatih kader itu secara rutin gitu ya, secara rutin atau kontinu atau apa ya. Kita ada timeline, kapan sih kita perlu merefresh untuk pemahaman kader ini. Yang pertama, kemudian perlu nggak nanti kader ini juga diberikan bekal atau sarana prasarana gitu ya, alat untuk pemeriksaan. Nanti itu menjadi jangka berikutnya, sehingga kader ini selain tadi sudah diminta untuk memeriksa, kemudian diberikan pemahaman cara memeriksa, tapi juga dibekali juga sarana prasarana. Gitu ya. Paling tidak alat untuk mendiagnosa gitu ya, sehingga tidak hanya dengan dilihat saja, inspeksi saja, tapi mungkin di situ bisa nanti sondasi, kemudian perkusi atau palpasi bisa dimasukkan di dalam rencana kerja. Itu yang berikutnya. Kemudian Bu Lala, karena ini akan dikerjakan oleh kader, kemudian kita akan memonitor juga kondisi kesehatan gigi para remaja ini. Kalau tadi yang sudah diperiksa oleh kader itu adalah kita melihat kader atau peserta di posyandu itu, kader memeriksa kondisi gigi yang sudah bermasalah gitu ya, kondisi gigi yang sudah bermasalah itu kemudian nanti ada rencana tindak lanjut agar kader merujuk ke puskesmas ya, yang itu akan kita monitor apakah nanti pasien yang berkunjung itu apakah ada yang dari rujukan dari kader, sehingga kita bisa mengukur tingkat kemampuan edukasi dari kader ini untuk mendorong sasaran ini agar mau mengakses vaskes, sehingga permasalahan kesehatan gigi yang sudah dia temukan itu diatasi gitu ya. Itu kan nanti untuk mengukur kualitas kader dalam memberikan edukasi, mampu nggak kader ini memang menyampaikan edukasinya itu sampai menggerakkan sasaran itu mau periksa ke puskesmas gitu ya. Itu untuk yang sudah terlanjur bermasalah. Nah, karena kita ini sifatnya pemberdayaan, tadi screening itu adalah mencegah. Nah, saran saya untuk remaja, karena kita kan akan memonitor setiap 6 bulan ya. Remaja yang kondisi giginya masih normal itu juga dimonitor. Artinya kan semua sasaran yang ada di posyandu itu akan diperiksa semua. Nah, yang kondisi giginya masih normal itu juga dimasukkan di dalam laporan. Jadi di dalam kolomnya tadi ditambah yang giginya masih normal gitu. Kita akan melihat nanti di dalam evaluasinya itu yang normal sekian, apakah di dalam 6 bulan ini akan ada gigi yang sudah berubah gitu. Karena nanti edukasinya itu juga ada edukasi kepada yang giginya masih baik-baik saja ini dijaga biar tetap baik-baik saja terus gitu. Nah, itu kita nanti juga bisa mengukur kualitas edukasi kader ini melihat jumlah remaja yang kondisi giginya masih normal gitu. Sehingga harapannya ya misalnya di bulan pertama itu yang normal sekian, kemudian yang lubang sekian, nanti 6 bulan kita bisa mengevaluasi yang normal sekian itu kan termasuk nanti yang sudah ditambal itu menjadi normal gitu ya. Jadi ada peningkatan tidak di kondisi gigi yang remajanya, kondisi giginya itu sudah menjadi baik gitu ya, tadinya masih bermasalah di pemeriksaan yang pertama. Sehingga nanti usul saya yang kondisi giginya normal ini juga dimasukkan di dalam monitoringnya, di dalam form monitor, kemudian kita jadikan sebagai bahan untuk kita jaga yang masih normal ini dia terus normal atau kalau bisa meningkat gitu. Karena
screening kita, upaya untuk di screening, kemudian ada masalah ditindaklanjuti akan meningkat. Jadi bisa menjadi bahan untuk mengukur kinerja kita. Mungkin itu Bu. Terus apa tadi? Coba leafletnya Mas. Jadi ada leafletnya. Nah, leaflet ini kalau ini nanti akan dicetak kemudian sebarkan ke wilayah kepada kader, itu kalau saran saya ya tidak usah membawa nama. Jadi kan ini kan kita membuat edukasi ini ya atas nama puskesmas. Jadi jangan ada nama pribadi di situ. Jadi pakai nama puskesmas saja. Jadi nanti ya leaflet ini untuk atas nama puskesmas yang membuat leaflet ini untuk diedukasikan kepada masyarakat. Jadi bukan person. Mungkin itu masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Gubernur atas masukannya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.